Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Di kesempatan kali ini, waktu yang lebih santai sambil kita menunggu berita dirilis atau rilis news jam 19.30, kita akan memberikan tips, kita akan berikan beberapa masukan buat teman-teman yang khususnya baru menekuni dalam dunia trading, baru mengawali dan belajar dalam trading, ya apakah itu di forex, apakah di gold atau di instrumen yang lain. Ada beberapa tips yang akan saya sampaikan berkaitan dengan psikologi, ya, berkaitan dengan kontrol emosi. Kenapa kontrol emosi atau psikologi trading ini menjadi sangat penting di dalam kita menekuni dunia trading, ya, karena apapun teknik yang kita lakukan, ya, sehebat apapun strategi yang kita gunakan, kalau kita masih belum bisa kontrol emosi, kalau kita masih mengikuti keinginan yang meluap-luap, yang tidak terkontrol dengan baik, tentu ini akan sangat merugikan dan akan jatuh ketika kita mengabaikan namanya manajemen psikologi, atau paling tidak dengan tidak mampunya kita mengontrol emosi kita, tidak mampu meminimalisir, ya, tingkat kecemasan kita yang berlebih, tentu membuat kita nanti akan cenderung, ya, agresif, cenderung lebih berambisi dan sebagainya. Sehingga ini yang harus kita kelola, ini harus kita atur untuk menjadikan transaksi kita betul-betul terarah dan bisa kita kendalikan dengan baik. Ada banyak trader dunia yang selalu menyampaikan, ya, paling utama dalam menekuni dunia trading bukan analisanya, bukan kehebatan kita di dalam mempelajari atau menguasai teknikalnya, tetapi bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita, bagaimana bisa mengendalikan psikologi trading kita. Karena kalau teknikal itu bisa dipelajari, sementara psikologi itu harus kita yang mengalami sendiri, harus kita belajar sendiri, dan harus kita tempa sendiri sedemikian rupa sesuai dengan prosesnya. Semakin panjang proses untuk kita belajar banyak dengan manajemen psikologi itu, semakin lama kita berusaha untuk kontrol emosi, maka semakin baik pula untuk ketenangan dan stabilitas dari pengendalian kita, ya. Karena bagaimanapun ketika kita hanya mengandalkan teknikal, ketika kita hanya mengandalkan analisa, bahkan sudah banyak pelatihan yang diikuti, bahkan sudah banyak buku yang dipelajari, tetapi kenapa selalu jatuh? Kenapa selalu gagal, ya? Jawabannya karena kita belum bisa mengendalikan emosi kita dengan baik. Nah, bagaimana strateginya supaya kita bisa konsisten, kita bisa menjaga profit kita masih bisa bertahan lama, ya, bisa, artinya kita juga bisa menentukan titik entry dengan tingkat probabilitas yang tinggi ketika market juga berbalik. Misalnya kita tidak buru-buru cut loss, tidak buru-buru di stop loss, tetapi kita masih bisa menahan diri, tentu sesuai dengan batasan toleransi kita, sesuai dengan tingkat kecemasan kita di dalam mengambil satu resiko. Nah, teman-teman semuanya yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya sedikit berbagi bagaimana cara kita mengendalikan emosi kita, cara kita bisa mengontrol, ya, psikologi kita dengan baik. Ini bukan serta-merta, ya, bukan serta-merta inisiatif kita, tetapi selain kita harus menyampaikan, ternyata ada beberapa teman, ada banyak teman bahkan yang menyampaikan, ya, bagaimana strateginya, bagaimana tips menghadapi kondisi-kondisi ketika tidak mampu mengendalikan emosi kita, atau tidak mampu
mengendalikan psikologi trading kita. Nah, saya punya tips, ada beberapa tips. Yang pertama yang harus kita perhatikan, yang harus kita cermati adalah berkaitan dengan resiko ya. Maka ketika kita mau menekuni dunia trading, maka pertama yang harus kita kuasai, yang harus kita perdalam adalah bagaimana kita mampu mengendalikan resiko kita dengan baik. Artinya kalau kita sudah bisa mengendalikan resiko kita dengan baik, ketika kita sudah mampu membatasi kerugian kita, berapapun itu ya, mungkin tiap trader beda ya, beda cara pengambilan keputusan, beda cara membatasi, dan tentu juga beda cara mengambil keuntungan ya. Artinya batas-batasannya bisa berbeda. Ada yang menggunakan pips, ada yang menggunakan prosentase, bahkan ada yang menggunakan wilayah-wilayah support dan resistennya di sana. Intinya di dalam kita menguasai trading, dalam kita menekuni dunia trading, bukan hanya teknikal saja ya, tetapi paling penting adalah bagaimana kita mampu mengendalikan atau membatasi tingkat kerugian yang bisa saja terjadi. Diingat, di dalam trading itu hal yang pasti adalah rugi. Sehingga bagaimana kita bisa manajemen kerugian dengan baik. Kalau kita sudah bisa artinya bermain dengan kerugian ini, artinya kita bisa leluasa ya mengendalikan kerugian yang sudah menjadi batasan kita. Tentu trading kita akan menjadi tenang, akan menjadi lebih santai ya dibandingkan dengan tidak menguasai adanya manajemen resiko atau yang biasa kita sebut dengan manajemen recovery. Nah, ada banyak juga teman yang selalu ya mendapatkan profit banyak, bahkan bisa berhari-hari, berminggu-minggu bisa mendapatkan keuntungan yang berlebih ya, sehingga membuat mereka menjadi lebih percaya diri yang berlebihan, membuat mereka menjadi yakin bahwa yang dilakukan itu punya potensi yang lebih besar, bahkan mengulang memori masa lalunya ya, atau di beberapa hari atau beberapa bulan terakhir dengan teknik-teknik yang digunakan itu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih ya, tanpa menguji mungkin market di bulan yang lain atau di musim yang lain atau di sesi yang lain. Karena itu kebanyakan ketika kita sudah dihadapkan pada kondisi sering profit, kondisi kita profitnya berlebih misalkan, maka ada kalanya teman-teman ini melupakan namanya manajemen resiko atau batasan resiko yang digunakan, sehingga dengan asiknya mengikuti irama yang ada di sana, mengikuti permainan-permainan yang ada di sana, sampai melupakan namanya batasan resiko atau risk manajemennya. Maka yang pertama, tips yang pertama, kuasai risk management atau perbanyak latihan untuk manajemen recovery. Apapun caranya, bisa dengan cut loss, bisa dengan switching, bisa dengan averaging dan sebagainya. Tentu sesuai dengan karakter kita masing-masing. Bagi yang suka dengan stop loss, bagi yang suka dengan cut loss, silahkan jalankan. Yang penting itu sesuai dengan karakter kita, dengan style kita ya. Kemudian tips yang kedua, selain kita harus betul-betul banyak mempelajari atau mengalami ya dengan risk management, dengan batasan resiko yang sudah menjadi sistem kita, menjadi aturan main kita. Maka yang kedua, belajarlah untuk kita selalu disiplin dan berkomitmen ya. Disiplin dan komitmen menjalankan sistem trading yang kita sudah buat dan kita sudah jalankan setiap harinya. Mungkin teman-teman yang lain dari luaran sana memberikan banyak masukan ya, apakah itu dalam bentuk signal, apakah itu dalam bentuk analisa atau apapun itu, ya kita persilahkan, kita welcome saja. Semua mungkin kita bisa tampung, mungkin kita bisa lihat, tetapi tentu untuk mengambil keputusan, untuk mengambil kebijakan itu kita sendiri yang menentukan nanti. Jangan hanya terpengaruh oleh analisa A, B, dan C ya. Apalagi hanya ikut-ikutan signal yang kita tidak tahu bagaimana prosesnya, bagaimana langkah demi langkahnya.
Kalau perlu mungkin kita belajar banyak dari teman, dari guru, dari mentor, dari buku apapun gitu ya. Ya kita bisa cari tahu bagaimana cara pengambilan keputusan seperti itu. Kenapa harus mengambil posisi di situ? Kenapa harus mengambil area exitnya di situ? Sehingga kita ada pembelajaran di sana, ada upaya untuk kita mandiri nanti di sana. Bukan hanya kita ikut sana ikut sini, sehingga kita tidak jelas nanti ketika market itu tidak sesuai, maka yang ada di benak kita hanyalah stop loss itu sebagai andalan kita. Padahal itu pun tidak menyelesaikan masalah ya. Yang paling penting kita tahu sendiri sejauh mana batasan resikonya dan seberapa target yang akan kita capai. Bisa jadi target itu tidak tercapai saat itu atau saat kita transaksi itu, tetapi yakinlah bahwa nanti ada kesempatan lain, ada peluang lain yang bisa nanti kita dapatkan lebih baik lagi. Sehingga saya selalu sampaikan, jangan tolak rezeki ya. Ketika kita sudah entry, kemudian sudah profit dan mungkin belum sampai target kita tercapai, tapi sudah mendekati, atau bahkan kondisi market yang betul-betul berat ke sana, ya kita bisa hapus lebih dulu, kita bisa tutup lebih dulu, kemudian kita analisa ulang. Kalau nanti ada petunjuk lagi, kalau nanti ada peluang berikutnya, kita bisa lakukan entry kembali ya. Yang kedua tadi komitmen dan disiplin menjalankan sistem trading ya. Untuk mendapatkan sistem trading yang baik, yang sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan style kita, tentu kita harus memperbanyak, mengeksplor kemampuan kita, mencoba dan mengasah keahlian kita agar kita bisa lebih matang di dalam mengambil keputusan itu ya. Sehingga ketika kita sudah menemukan, misalnya dalam sistem trading kita, titik entry atau cara entry kita, saya akan entry ketika market ini membentuk pola seperti ini misalnya, atau ada banyak sekali trigger yang bisa kita gunakan atau petunjuk indikasi yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk kita entry. Apakah kita menggunakan pola candle, apakah menggunakan strategi breakout, atau bahkan kita menggabungkan antara pola candle dengan indikator, misalkan indikator yang kita jadikan sebagai tambahan ya. Tidak masalah, itu adalah bagian dari sistem trading kita, dan sistem trading yang kita gunakan mungkin beda dengan yang lain ya. Yang penting kita bisa nyaman, kita bisa lakukan itu dengan baik dan bisa menghasilkan, maka lakukan dengan baik dan kita komitmen menjalankannya ya, disiplin menjalankan dan komitmen selalu menggunakan sistem trading yang kita gunakan. Mungkin hari ini tidak bisa profit, mungkin hari ini kita banyak kesalahan dan ternyata endingnya tidak profit. Bukan berarti sistem trading kita salah dan kita langsung memilih sistem trading orang lain ya. Tetap kita gunakan sistem trading yang kita gunakan, hanya saja kita lakukan koreksi, kita lakukan perbaikan terus-menerus begitu, kita bentuk ya. Jadi yang sudah kita lakukan teruslah untuk kita jalani, untuk kita perbaiki dan kita evaluasi secara terus-menerus, sehingga menjadikan yang kita bentuk itu menjadi terbiasa, membentuk bawah sadar yang lebih baik, sehingga akan muncul suatu saat ketika kondisi-kondisi tertentu yang itu berpotensi, maka dengan sendirinya akan keluar dari benak kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, gunakan money management yang sehat ya. Yang kedua adalah gunakan money management yang sehat. Mungkin kita merasa yakin ya bahwa yang kita analisakan itu sudah valid, yang kita lihat itu ada petunjuk yang luar biasa. Dari sisi analisa kita sudah menemukan peluangnya yang luar biasa, sehingga begitu kita menemukan peluang yang luar biasa dari berbagai kondisinya, kita lihat dengan berbagai analisanya, kita menempatkan ini adalah peluang yang luar biasa, ini adalah titik entry yang tepat yang harus kita gunakan. Sehingga ketika kita sudah menemukan peluang yang tepat, ada kalanya kalau kita tidak menggunakan money management dengan baik, maka yang digunakan adalah full margin atau menggunakan lot yang besar ya, dengan harapan nanti bergerak sekian pip, profit kita sudah besar. Diingat, di dalam trading itu, dalam dunia market itu,
tidak selamanya yang kondisi seperti biasanya itu akan berjalan seperti apa adanya, atau mengulang kembali persis seperti yang sebelumnya pernah dilakukan atau pernah terjadi seperti itu. Memang kita bisa belajar banyak dari histori, kita bisa belajar banyak dari jejak yang ditinggalkan, tetapi tidak serta-merta kita gunakan full margin di sana, kita hajar langsung dengan lot yang besar. Artinya kita tidak bisa menggunakan money management dengan sehat. Nah, berapa duit kira-kira yang akan kita gunakan ketika kita melakukan transaksi? Tentu kita harus menghitung semuanya ya, untuk bisa kita bertahan dengan baik, untuk kita bisa satu saat recovery dengan baik, maka sekali lagi jangan gunakan full margin. Ya, mungkin kalau teman-teman sudah profesional, sudah pengalaman panjang, mau gunakan yang full margin pun tidak masalah ya. Tetapi tentu bagi teman-teman yang pemula, yang baru, kalau kita belum menguasai, belum banyak pengalaman, kemudian ikut-ikutan mereka yang sudah profesional, yang sudah malang melintang dalam dunia trading, tentu sangat kesulitan kita nanti mengikutinya ya. Setidaknya tetap gunakan manajemen money management yang sehat, yang sesuai dengan skill kita, sesuai dengan kemampuan, dan tentu sesuai dengan tingkat kecemasan kita. Setiap transaksi minimal ada pembatasan ya. Ketika kita transaksi buy atau sell ya tidak masalah ya. Yang penting lot yang kita gunakan kita jaga, ketahanan modal kita harus kita jaga dengan baik ya. Gunakan maksimal 2-3% dari modal kita. Ini bagi teman-teman yang baru belajar mungkin ya. Bagi teman-teman yang sudah pengalaman panjang ya, mungkin bisa dinaikkan ya 5%, 10% silahkan untuk meresikukan. Jadi ketika kita transaksi batasi maksimal 2%, 3% dari modal. Kalau kita pengen ketahanan kita masih kuat, kemudian kita bisa recovery dengan baik, dan tentu psikologi kita tidak banyak terganggu di sana ya. Karena kalau sudah kita menggunakan lot yang besar, marketnya ternyata berubah dengan cepat, kita ruginya banyak, otomatis kalau mau cut loss juga terkadang kita sudah terlalu banyak, ini kadang berat gitu ya. Sehingga begitu marketnya makin jauh, makin menggerus ketahanan kita. Akhirnya mau tidak mau kita cut loss dengan lebih besar lagi.